wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Maharus MPDI, beliau selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam program studi pendidikan Islam anak usia dini, dan tak lupa pula pada seluruh rekan saya kelompok 1 serta seluruh teman-teman kelas AUD 1. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah serta diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Namun sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulana Muhammad Abdullah Nurul Yakin Al-Hidayah dengan NIM 2019 0105 0007 kelas AUD 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Apa sih itu studi Islam? Studi Islam secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yakni dirasah Islamiyah. Secara dalam lingkungan barat, bahasa baratnya yaitu disebut dengan Islamic Studies. Secara harfiah, jadi barusan etimologis, sekarang secara harfiah yaitu usaha atau kajian hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian secara terminologis, studi Islam mempunyai arti usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal agama Islam. Adapun studi Islam sendiri mempunyai banyak sekali kajian-kajiannya. Secara pengertian sederhananya, studi Islam yaitu adalah disebut sebagai kajian Islam, yang mana pada kajian Islam sesungguhnya mempunyai cakupan dan pengertian yang sangat luas. Hal ini wajar karena dalam penafsiran studi Islam memiliki banyak arti yang mana para penafsirnya mempunyai latar belakang yang berbeda, kemudian pengalaman yang berbeda, dan kehidupan yang berbeda pula. Seperti itu. Adapun penggunaan istilah studi Islam bertujuan untuk mengungkapkan beberapa maksud. Yang pertama, studi Islam dikonotasikan sebagai atau dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama Islam sebagai objek dari kajian tersebut. Misal, contohnya penelitian tentang konsep zakat profesi dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, yaitu studi Islam dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, kurikulum suatu kajian atas Islam, seperti ilmu fikih dan ilmu kalam, balaghah dan lain sebagainya yang mencangkup dari materi-materi dan subjek daripada studi Islam. Yang ketiga, studi Islam dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik dilakukan secara formal maupun non-formal. Contohnya,
yang formal yaitu dilakukan di perguruan tinggi. Salah satunya yang sedang kita pelajari sekarang yaitu mata kuliah pengantar studi Islam. Ini adalah salah satu studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi pengkajian Islam. Kemudian juga yang secara formal, yang secara non formal bagaimana? Seperti di kholako, kemudian forum-forum kajian seperti misalnya contoh kajian hadis Arba'in Nawawi, kajian tentang mengupas permasalahan dalam rumah tangga yang ditinjau dari ilmu fikih seperti itu. Kemudian banyak lagi studi-studi Islam yang berbentuk kajian dan forum-forum seperti yang barusan tersebut. Jadi kita untuk sekarang bisa secara langsung, baik itu dari YouTube, nonton YouTube ya, kemudian di sosmed, ataupun bisa datang secara langsung di kajian-kajian tersebut. Kemudian studi Islam meliputi kajian Islam dan tentang aspek-aspek keislaman masyarakat dan budaya Muslim. Atas perbedaan ini diidentifikasi studi Islam menjadi 3 pola kerja yang berbeda yang masuk dalam ruang studi Islam. Yang pertama, kajian normatif agama Islam dikembangkan oleh sarjana muslim untuk memperoleh ilmu pengetahuan atas kebenaran keagamaan Islam. Kajian ini banyak berkembang di masjid, madrasah, pesantren, dan berbagai lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu pola kerja yang pertama. Kemudian pola kerja yang kedua yaitu kajian non-normatif agama Islam. Biasanya kajian dalam jenis ini dilakukan di berbagai universitas dan pendidikan perguruan tinggi lainnya. Salah satunya perguruan tinggi ilmu keislaman. Bentuk pengajarannya bagaimana? Yaitu berupa penggalian secara lebih dalam, secara lebih detail tentang suatu ajaran Islam. Itu adalah pola kerja yang nomor 2, yaitu non-normatif. Kemudian yang ketiga, sama juga seperti yang barusan, namun berbeda dalam cakupannya. Yang barusan di universitas, yang nomor 3 yaitu kajian non-normatif, tetapi yang di sini berkaitan dengan kultur budaya dan masyarakat Muslim. Nah, itulah tadi 3 pola kerja daripada studi Islam. Dan dapat kita pahami bahwasanya studi Islam memiliki cakupan makna, pembagian, dan juga bidang garap yang berbeda. Namun pada titik poin pentingnya yaitu studi Islam berasal dari sumber yang jelas, titik tekan utamanya yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Muhammad SAW secara murni tanpa dipengaruhi sejarah. Seperti apa? Seperti ajaran tentang akidah, kemudian ibadah dan akhlak dan lain-lainnya. Kemudian yang nomor 2 atau bab selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang ruang lingkup dari studi Islam. Adapun ruang lingkup studi Islam yang pertama yaitu doktrin Tuhan sebagai doktrin Tuhan terhadap pemeluk-pemeluknya. Jadi sebagai doktrin dari Tuhan perlu kita pahami, sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya. Maksudnya bagaimana sebagai doktrin sih?
Jadi pada dasarnya yang dikatakan doktrin, yang dikatakan sebagai doktrin dari Tuhan, yaitu kita selaku umat Islam dengan adanya studi Islam ini lebih meyakinkan, lebih menekankan bahwasanya agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kita itu didoktrin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui dan mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui tentang Islam. Dan itu benar sekali bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling damai, kemudian agama yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Nah, kemudian yang nomor 2, sebagai gejala budaya, yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama. Ini ruang lingkup studi Islam yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 yaitu sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Jadi selain kita belajar studi Islam, kita juga bisa berinteraksi sosial dengan sesama umat, sesama saudara muslim. Itulah tadi beberapa ruang lingkup daripada studi Islam. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan daripada pengertian studi Islam dan juga ruang lingkupnya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian, dan khususnya ada kesalahan dari penyampaian saya, mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Haji Mahrus MPDI. Saya atas nama pribadi dan rekan-rekan yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran studi Islam. Studi Islam tentunya mempunyai tujuan dan sasaran, yang mana sasaran tersebut tertuju kepada seluruh umat manusia. Tujuan ajaran Islam di kalangan para ahli terdapat uraiannya. Tujuan ajaran Islam menurut Al-Syafidi dikenal dengan istilah maqasid al-syar'iyyah, yang mana terdapat 5 hal. Yang pertama adalah memelihara jiwa, yang kedua memelihara agama, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara harta, dan yang kelima memelihara keturunan. Studi Islam merupakan sebuah usaha untuk mempelajari Islam secara mendalam. Studi Islam mempunyai tujuan yang jelas, yang mana tujuan tersebut telah tersusun secara sistematis. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang hakikat agama Islam dan hubungan agama lain terhadap kehidupan budaya manusia. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama Islam untuk membimbing, mengarahkan, serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi ini. Jadi, agama Islam ini sangatlah membimbing dan mengarahkan kita
Sebagai agama fitrah, pokok isi ajaran agama Islam akan tumbuh serta berkembang secara operasional dan serasi dengan pertumbuhan serta perkembangan fitrah manusia. Dengan demikian, pokok-pokok isi ajaran Islam yang setiap sistem hidup dan lingkungan budaya yang dimasuki serta dijumpainya. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam, yang mana agama Islam yang abadi dan dinamis. Studi ini berasumsi pada agama Islam sebagai agama samawi, yang mana ajaran-ajaran tersebut mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang masa. Sumber daya agama Islam ini akan tetap aktual dan fungsional. Sementara itu, seiring jalannya waktu, permasalahan dan tantangan akan bertumbuh kembang menjadi semakin kompleks dan menimbulkan suatu permasalahan kehidupan budaya dan peradaban manusia yang semakin maju dan modern. Tujuan yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam, serta kita merealisasikannya dalam membimbing, mengarahkan, serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Asumsi dari studi Islam adalah agama Islam yang diyakini mempunyai misi sebagai rahmatan lil alamin. Di era globalisasi ini, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar atau rahmatan lil alamin yang bersifat universal sangatlah dibutuhkan oleh seluruh umat manusia untuk mengontrol, mengendalikan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Sebagai manusia yang modern, kita harus mampu mengarahkan, mengontrol, serta mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Demikian tujuan-tujuan yang saya kemukakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Isnaini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urgensi pendidikan Islam dalam perubahan sosial di masyarakat. Di mana setiap manusia pasti memiliki perubahan, dan perubahan tersebut hanya dapat ditemukan oleh seseorang yang benar-benar meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Nah, setelah itu menyamakannya atau membandingkannya dengan susunan kehidupan masyarakat. Perubahan sosial sebagai suatu proses perubahan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang mana biasanya itu terjadi secara alami maupun terjadi secara rekayasa sosial. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia. Mengapa? Karena jika dengan tidak adanya pendidikan, manusia akan mudah dibodohi. Manusia akan ketinggalan zaman. Nah, jika dengan adanya pendidikan, maka sumber daya manusia akan terus meningkat. Manusia tidak akan mudah dibohongi. Manusia tidak akan ketinggalan zaman, tidak akan ketinggalan informasi yang sedang tren. Lamanya pendidikan dinilai memiliki banyak pengaruh terhadap daya saing seseorang. Mengapa? Karena semakin lama dia belajar, semakin lama dia menempuh pendidikan, maka semakin banyaklah ilmu yang didapat. Nah, dengan itu dia mampu bersaing dengan seseorang untuk menentukan ilmunya, juga untuk meningkatkan kualitas diri. Jika semakin rendah tingkat pendidikan, maka di sana akan semakin sulit untuk menumbuhkan kemampuan dan daya saing seseorang. Mengapa? Karena dengan rendahnya tingkat pendidikan, kita tidak bisa menentukan kualitas diri seseorang. Jangankan diri seseorang, diri kita saja kita tidak bisa meningkatkan jika tingkat pendidikannya rendah.
Pendidikan bukan hanya sebagai alat untuk membentuk sumber daya manusia dalam bersaing tinggi. Namun, pendidikan juga menentukan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sekitar. Terima kasih atas perhatiannya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Putri Aisyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadratus Sulur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan studi Islam. Kalau kita bicara tentang pendidikan Islam Indonesia, sangatlah erat hubungannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Dalam konteks, Mahmud Yunus mengatakan bahwa sejarah pendidikan Islam itu sama tuanya dengan masuknya agama Islam tersebut ke Indonesia. Kendatipun pendidikan Islam dimulai sejak pertama Islam itu sendiri menancapkan dirinya di Kepulauan Nusantara. Fase-fase perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tetapi baru meluas pada abad ke-13 Masehi. Perluasan Islam ditandai berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, seperti Perlak dan Samudra Pasai di Aceh pada tahun 1292 dan tahun 1297, melalui pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Samudra Utara, melalui pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Samudra Utara dan melalui urat nadi perdagangan di Malaka. Agama Islam kemudian menyebar ke Pulau Jawa dan seterusnya ke Indonesia bagian timur. Dalam perkembangan Islam di Indonesia, perkembangan pula studi Islam yang bertingkat dan biasa digambarkan bahwa lembaga atau sistem pendidikan di Indonesia dimulai dari sistem sebagai berikut. Yang pertama, surau atau langgar. Pada awal perkembangannya, agama Islam di Indonesia dilaksanakan secara informal, bahwa agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang Muslim. Sambil berdagang, mereka menyiarkan agama Islam. Didikan dan ajaran Islam mereka berikan dengan perbuatan berupa amanah dan kepercayaan, pengasih dan pemurah, jujur dan adil, menepati janji, serta menghormati adat istiadat yang ada. Surau atau langgar ini bersifat elementer, yaitu dimulai dengan mempelajari abjad huruf Arab atau hijaiyah. Pengajaran Al-Quran dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama tingkat rendah, yaitu tingkat pemula, yaitu mulainya mengenal huruf abjad sampai dapat membaca. Yang kedua tingkat atas, yaitu selain pelajaran yang kita sebut tadi, ditambah lagi dengan perjalanan qasidah, berjanji, tajwid, serta mengaji kitab perukunan. Pada pengajian di surau atau langgar, tidak dipungut biaya apapun bagi murid-muridnya. Kedua, sistem pesantren. Dalam sejarah kita ketahui bahwa dengan kehadiran kerajaan Bani Umayyah menjadikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak tidak belajar di masjid tetapi juga pada lembaga-lembaga yang lainnya. Seperti Kutab, merupakan wahana dan lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca tulis dengan sistem halakoh atau sistem wetonah. Di Indonesia, Kutab lebih dikenal dengan sebutan pondok pesantren, yaitu yang mana adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai. Ketiga, sistem kerajaan Islam. Indonesia adalah negara kepulauan yang luasnya termasuk urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Setelah melewati masa kerajaan Hindu-Buddha, di Indonesia terdapat sejumlah kerajaan Islam. Yang pertama, beberapa nama kerajaan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan yang pertama di Indonesia yang lahir pada abad ke-13 terletak di daerah Sungai
Peusangan Aceh Utara dengan rajanya yang pertama yaitu Sultan Malik As-Saleh. Pendidikan Islam dilakukan oleh para pedagang yang sekaligus juga sebagai guru dakwah dan juga oleh para ulama yang secara khusus menyampaikan ajaran-ajaran keislaman yang datang dari berbagai penjuru dunia muslim. Yang kedua, pendidikan Islam Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda adalah zaman keemasan bagi Aceh Darussalam yang ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga keagamaan. Sistem klasik atau barat. Madrasah sebagai institut pendidikan agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Latar belakang madrasah di Indonesia antara lain sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. Adanya sikap mental pada sebagian golongan umat Islam yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka. Sebagai upaya untuk menjabatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi perpaduan antara sistem pada pondok pesantren atau pendidikan langgar dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern merupakan sistem pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah perkembangan studi Islam di Indonesia terdiri dari sistem pendidikan sebagai berikut. Sistem langgar yang mana masih sangat sederhana. Anak-anak belajar duduk bersila, belum berkelas-kelas seperti sekarang. Pelajaran awal ialah belajar huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Setelah pandai membaca huruf hijaiyah tersebut, baru membaca Al-Quran serta keimanan, ibadah, dan akhlak. Sistem pesantren. Ciri-ciri pondok pesantren adalah adanya kiai, santri, masjid, pondok pesantren, dan kitab-kitab Islam klasik. Sistem kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Demak, pendidikan Islam di kerajaan Demak dipelopori oleh para wali. Metode yang ditempuh oleh para wali bersifat pragmatis, yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat secara kultural. Sistem klasik atau barat ialah perpaduan antara sistem pada pondok pesantren atau pendidikan langgar dengan sistem yang berlaku pada sekolah-sekolah modern, merupakan sistem pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan di madrasah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau tutur kata yang tidak menyenangkan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.